Assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau share tentang cara mencari tiket ya, terutama tiket pesawat murah menggunakan aplikasi Skyscanner. Aplikasi Skyscanner ini bisa teman-teman download di Play Store, nanti tinggal cari Skyscanner kemudian download. Nah, sebenarnya ada beberapa aplikasi untuk mencari tiket pesawat. Itu ada selain Skyscanner, ada Google Flight, ada kayak.com. Kebetulan kalau saya lebih familiar menggunakan Skyscanner. Oke, kita buka sekarang Skyscanner-nya. Nah, di Skyscanner ini ada beberapa menu ya. Ada ya, kalau misalkan kita mau pesan penerbangan itu tinggal pilih di flight. Kita mau pilih hotel, kita mau cari hotel tinggal pilih hotel. Mau ini ada untuk rental mobil. Sekarang kita coba menu penerbangan, kita cari penerbangan. Itu ada pilihan untuk pesawat PP, untuk 1 kali perjalanan, dan untuk tiket pesawat multi city. Nanti untuk multi city saya bikinkan video khusus bagaimana cara mencari tiket untuk multi city. Misalkan mau umroh plus Turki, bisa kita pakai multi city. Sekarang kita coba cari untuk tiket pesawat yang PP. Misalkan tujuan saya mau umroh. Tuh, saya berarti cari tiket pesawat untuk ke Jeddah. Ini kebetulan saya cari dari Jakarta ke Jeddah ya. Kenapa di Jakarta? Karena biasanya kalau di Jakarta itu pilihannya banyak dibandingkan dengan kota-kota yang lain. Terus kenapa saya nggak pilih langsung ke Madinah? Teman-teman nanti bisa coba sendiri ke Madinah karena biasanya harganya lebih mahal. Kalau ke Jeddah pilihannya lebih banyak. Kalau di Madinah itu pilihannya lebih sedikit dan lebih mahal biasanya. Oke, sekarang kita cari yang ke Jeddah dulu. Misalkan saya dari Jakarta ke Jeddah, ini tanggalnya kita tinggal cari. Misalkan saya mau umroh 9 hari. Berangkat tanggal 1. Saya senangnya kita cari dulu ya, ini sebentar. Belibet nih saya ngomongnya. Tanggal 1, misalkan saya mau berangkat tanggal 1. Nah, senangnya pakai Skyscanner ini, kita di tanggal yang lain kita bisa lihat. Kalau saya pulang tanggal 6, itu tiket PP-nya hanya 9.300.000. Kalau misalkan saya pulang tanggal 7, 10 juta sekian. Coba kita utak-atik dulu ya. Coba ini kalau saya berangkat tanggal 1, pulang tanggal berapa? Ini kalau tanggal 2 misalkan ya. Saya berangkat tanggal 2, saya mau cari yang murah lagi nih. Tanggal 2 kalau saya umroh 9 hari berarti sampai tanggal 9. Ini tadi 9 juta tuh. Ada kalau saya berangkat tanggal 2, pulang tanggal 9, itu tiket pesawat PP-nya hanya 9.900.000. Segini tuh termasuk murah ya. Biasanya tiket pesawat PP untuk yang transit itu ranknya di 13 sampai 14 juta. Ini kita lihat dia masih sambil loading mencari tiket-tiket yang murah. Ini ada apa aja kita lihat. Ini ada beberapa pilihan ya. Ini yang 9.900.000-nya kok belum muncul ya. Dia masih loading sambil nyari. Oke, sambil nunggu kita cari ini. Ini ada beberapa pilihan, ini lumayan cakep nih. Ada Singapore Airlines sama Etihad nih. Ini lumayan bagus kata saya. Waktunya juga nggak terlalu lama. Nah, kalau misalkan cari pesawat yang transit, perlu diperhatikan satu, ada berapa kali transit. Kalau lebih dari 1 kali transit, hindari, jangan pilih itu. Cukup 1 kali transit. Terus yang kedua, diperhatikan juga berapa durasi penerbangannya. Jangan cari yang lama ya. Kalau misalkan teman-teman cuman mau umroh saja, cari durasi terbang yang pendek, jadi transitnya nggak terlalu lama ya. Menurut saya kalau misalkan 17 jam itu masih oke lah. Kalau misalkan transit tunggunya nggak terlalu lama ya. Oke, ini terus satu lagi, kalau misalkan teman-teman mau terbang dengan pesawat transit, perlu diperhatikan juga pilih pesawat yang satu maskapai. Kadang-kadang ada kita terbang dengan harganya murah, tapi ternyata maskapainya beda. Misalkan dari sini, dari Jakarta ke
dari Jakarta ke misalkan dari Jakarta ke Kuala Lumpur pakai AirAsia. Dari Kuala Lumpur ternyata beda lagi pesawatnya, misalkan pakai Etihad gitu, itu berarti beda maskapai. Nah itulah dari ribet kita ngurusnya, soalnya harus ngeluarin bagasi. Nah hindari terbang dengan maskapai yang berbeda. Kalau maskapainya sama itu lebih mudah, nggak terlalu ribet. Jadi kalau misalkan dengan maskapai yang sama, kita nggak perlu ribet bongkar bagasi. Biasanya kalau teman-teman mikir pesawat transit, aduh nanti gimana cara untuk harus ngeluarin bagasi dulu, pindah check in lagi, itu repot. Nah kalau misalkan satu maskapai itu lebih mudah, karena misalkan ketika kita turun di bandara transit, kita biasanya hanya cukup membawa yang ada di kabin aja, di bagasi kabin. Nah nanti bagasi yang besarnya itu yang ngurus maskapainya. Ini ada beberapa contoh, nanti teman-teman bisa cari lagi yang lain. Kalau nggak cocok sama yang itu, kita cari misalkan ada lagi nggak, cari yang murah aja. Kita cari yang murah, misalkan ini ada pilihannya apa aja. Ini misalkan kita buka aja ini ya. Ini ada berangkatnya dari sini ke Jeddah itu pakai Singapore Airlines, part operated by Scoot. Terus kemudian dari Jeddah ke Soekarno Hatta itu pakai Etihad. Nah ini kalau misalkan coba kita lihat detailnya, nanti detailnya teman-teman bisa baca di sini, ya. Ini hanya ini aja, kira-kira berangkat tanggal berapa, jam berapa, transit di mana, berapa lama, sampainya kapan. Nah seperti ini. Cuman kalau untuk pemesanan, kalau saya sendiri biasanya pemesanannya langsung ke maskapai ya. Misalkan kalau ini pakai Singapore Airlines, biasanya saya langsung buka aplikasi Singapore Airlines. Kalau saya pesan pakai Etihad juga saya langsung pesan di Etihad. Jadi Skyscanner ini hanya aplikasi untuk mencari harga-harga tiket, bukan aplikasi untuk pemesanan tiket pesawat. Biasanya kalau kita pesan tiket pesawat, biasanya langsung diarahin langsung ke otaknya ya. Seperti ini contoh misalkan. Nah ini contoh. Ini kalau misalkan kita mau pesan pesawat pakai Singapore Airlines sama Etihad, gimana kita bisa belinya? Di Agoda, ada trip.com, ada Nusatrip. Nah nanti teman-teman juga harus lihat nih bintangnya. Kalau bintangnya sedikit nih, contoh kayak Nusatrip ini cuma 1,39, jangan pesan sini. Kalau saya pilih biasanya yang sudah biasa nih, contoh kayak trip.com, Agoda, ini masih oke kita pesan di situ ya. Kalau yang lain ini kurang terpercaya, belum pernah juga. Nah itu caranya untuk pesan tiket-tiket pesawat, terutama kalau teman-teman mau cari tiket pesawat yang murah. Nanti saya mau share lagi juga cara cari tiket pesawat tapi waktunya kita fleksibel ya. Oke, itu sekedar info untuk mencari tiket pesawat. Nah ini buat bocoran aja buat teman-teman yang mau umroh Ramadan. Kebetulan saya nemu tiket murah nih untuk teman-teman yang mau umroh Ramadan dan durasinya panjang, 17 hari. Misalkan teman-teman mau itikaf lebih lama di Mekah, itu ada paket yang murah nih ya. Di Mekahnya nginepnya di apartemen, bukan hotel. Soalnya kalau hotel tuh mahal sekali, bisa naik 100% kalau lagi Ramadan. Jadi kita nginepnya di apartemen. Kemudian di Madinah itu ada di hotel. Nah itu nggak terlalu jauh juga. Semuanya jalan kaki, tapi di apartemen di Mekahnya ya. Dan itu kita semua udah include semua. Makan, visa, Sisko patuh, termasuk transportasi, semuanya sudah kita sediakan selama 17 hari. Paketnya hanya 27 juta sampai 28 juta. Info detailnya nanti bisa kontak di nomor di bawah ini. Sekian info dari saya, semoga video saya bermanfaat. Semoga teman-teman yang nonton video ini Allah mudahkan untuk pergi ke tanah suci. Amin amin ya robbal alamin.
Tetap semangat buat teman-teman yang masih terus berjuang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.